Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam al-Muallif Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala menyatakan wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludin. Beliau menyatakan bahwa memberi nafkah, memberikan kecukupan kepada jalur nasab atas dan jalur nasab bawah itu adalah suatu hal yang wajib. Hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan, kalau ditelantarkan, diabaikan atau ditunaikan tidak dengan sempurna, maka dosa, haram hukumnya. Rasulullah SAW dengan tegas memberikan penjelasan perihal dampak dan berapa besar dosa orang yang menelantarkan nafkah anaknya, nafkah keluarganya. Beliau menyatakan kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukup sebagai satu dosa yang dapat menjerumuskan, menceburkan pelakunya ke dalam siksa neraka, yang akan membinasakan dia di dalam neraka kelak bila dia telah menelantarkan, menyanyiakan nafkah orang yang wajib dia tanggung. Dan para ulama menjelaskan orang yang wajib dia nafkahi itu mencakup dua jalur nasab ini, atas dan nasab bawah. Jalur nasab atas artinya ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, dan seterusnya. Yaitu orang-orang yang pernah melahirkan kita secara langsung ataupun melahirkan orang tua kita. Sebagaimana yang wajib dinafkahi adalah jalur nasab ke bawah, anak kita, cucu kita, atau cicit kita, selama mereka memenuhi kriteria orang-orang wajib dinafkahi sebagaimana akan dijelaskan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Dengan tegas Al-Mu'allif mengatakan nafaqatul amudaini minal ahli wajibah. Hukumnya itu wajib. Kenapa? Dari mana para ulama bisa menyimpulkan memberi nafkah orang tua atau anak keturunan yang membutuhkan nafkah itu hukumnya wajib? Dengan mengkaji dalil-dalil yang ada. Karena kita dapatkan dalil-dalil yang ada memberikan ancaman berupa siksa di neraka ketika nafkah mereka terlantarkan atau terabaikan seperti yang saya sebut di atas. Yang kedua, indikasi kedua adalah adanya pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang menunaikan nafkah mereka. Rasulullah SAW menjelaskan tentang betapa besarnya pahala yang akan didapat oleh orang yang menunaikan nafkah dengan benar, menafkahi, memberikan kecukupan keluarganya. Beliau menyatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kau belanjakan untuk berjihad di jalan Allah. Wa dinar anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang kau belanjakan untuk memerdekakan budak. Satu dinar lagi yang kau belanjakan untuk menafkahi orang miskin, menyantun orang miskin. Dan satu dinar lagi yang kau nafkahkan kepada keluargamu. Kata Nabi, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu fi ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau belanjakan untuk menafkahi keluargamu. Ini janji pahala. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga menjelaskan betapa luas kerahmatan Allah, betapa besar imbalan Allah akan berikan kepada seorang suami atau seorang muslim bila dia mencukupi kebutuhan keluarganya. Sampai pun urusan yang sangat sepele, makan, minum, yang itu merupakan kebutuhan sehari-hari. Hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik laka biha shadaqah. Sampai pun sesuap makanan yang kau berikan kepada istrimu itu akan membawa pahala bagimu. Dan Rasulullah SAW di lain kesempatan juga menjelaskan bahwa andai ada orang yang tidak menunaikan kewajiban nafkah ini, orang tuanya membutuhkan, namun anak memiliki kelapangan namun dia tidak memberi nafkah kepada orang tuanya, atau seseorang tidak memberi nafkah kepada anaknya, maka dalam hukum Islam mereka semua, orang tua ataupun anak, boleh mengambil harta milik anak mereka atau ayah mereka yang nyata-nyata tidak memberi kecukupan kepada mereka, tidak menafkahi mereka, tidak menyantuni mereka. Suatu hari ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW perihal ayahnya yang ingin mengambil harta anaknya. Inna abi yuridu an yajtaha mali. Ayahku ingin mengambil harta kekayaanku. Maka Nabi SAW menjelaskan, meluruskan pola pikir si anak ini. Anta wa maluka li abik. Engkau
beserta seluruh harta kekayaanmu itu adalah milik ayahmu. Sehingga tidak ada kata ayah mengambil harta anak, artis merampas, mendolimi, itu tidak ada. Karena memang engkau dan hartamu adalah milik. Sehingga ketika ayahmu membutuhkan, merasa perlu terhadap hartamu, dia boleh mengambilnya. Engkau suka atau tidak suka, rela tidak rela, secara hukum syar'i, ayah bila membutuhkan kepada harta anaknya boleh mengambilnya. Apalagi bila harta yang diambil orang tua itu tidak menyebabkan sang anak terjatuh dalam perbuatan dosa lain. Misalnya, menyebabkan nafkah anak istrinya terlantar, tidak. Selama itu harta yang berlebih, melimpah dari kebutuhan sang anak. Kebutuhan nafkah yang wajib dia tunaikan. Sedangkan orang tua membutuhkan, maka orang tua berhak mengambilnya. Sehingga pola pikir sebagian anak yang kurang peduli dengan orang tuanya, membiarkan orang tuanya sampai merasa perlu mengambil. Padahal biasanya tradisi orang tua itu punya semangat untuk memberi, bukan semangat meminta. Selama orang tuanya mampu, maka orang tua itu akan memberikan apa yang ia bisa lakukan, ia bisa berikan kepada sang anak. Sampai pun kalau dia harus berkorban dengan nyawa demi keselamatan anak, maka dia akan korbankan nyawanya demi kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan sang anak. Tetapi ketika orang tua sampai berada dalam posisi terjepit, dalam posisi merasa tidak ada pilihan lain kecuali mengambil harta sang anak, maka ini memang berarti betul-betul dalam kondisi emergensi. Apalagi ternyata anaknya acuh tak acuh, maka ini bentuk dari sikap durhaka. Sehingga tidak ada secara logika, secara tradisi, orang tua yang berkecukupan namun tetap ingin mengambil harta anak. Pasti orang tua ketika ingin mengambil harta anak itu ada alasan yang sangat kuat, sehingga akhirnya dia tega mengambil harta itu dari sang anak, membutuhkan. Ya karena betul-betul butuh. Biasanya orang tua itu normalnya, itu wajarnya, lebih semangat memberi dibanding meminta harta anak. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.